Saya dengan hormat ingin mengundang sahabat saya, Bapak Ketua KPU, yang kemarin saya ketemu, dan kalian harus bangga dengan beliau karena nggak pernah tidur beliau. Malam itu saya lihat ada kursi pijet, ya kalau beliau udah capek ya duduk di sana, terus ada treadmill, ya. Beliau hidupnya hanya di kantor, ya. Ngeliat istri udah jarang, Sabtu Minggu nggak libur. Kerja mungkin 18-20 jam per hari, hanya 4 jam tidur. Dan apalagi beliau ini bertanggung jawab menyelenggarakan suatu pemilu serentak yang terbesar di dunia. Ya, siapa yang bangga tuh? Ya, di Amerika nggak begitu, di India nggak begitu, ya, tempat lain nggak begitu, right? Nah, inilah pemilu serentak terbesar di dunia. Dan saya juga kemarin saya tanya, Pak, benar kan nggak mungkin kan ya ditunda lagi kan pemilu? Ya, beliau alhamdulillah bilang menurut saya tidak, Pak, karena ya, tidak ya, tepuk tangan ya, kita tidak mau pemilu tertunda. Baik, Pak, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada Ketua KPU Pak Hasyim Asyari. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Mas Dino Patijalal sebagai pendiri dan juga pimpinan dari FPCI, kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, pimpinan KPU, dan juga terima kasih telah mengorganisir acara ini, karena dengan begini isu tentang perubahan iklim menjadi salah satu topik yang penting untuk kita bicarakan bersama-sama, terutama kita ingin mendengarkan pandangan-pandangan dan juga komitmen-komitmen para pimpinan nasional, pimpinan partai politik yang punya potensi untuk dicalonkan sebagai calon presiden maupun calon wakil presiden untuk pemilu Indonesia tahun 2024 ini. Yang kami hormati para narasumber hadir secara fisik, Mas Ahaye, Mas Bima Arya, Bapak Ibu saudara sekalian. Pada kesempatan ini saya mau cerita satu hal saja pengalaman. Saya orang Kudus, saya asli Kudus. Pernah kita mendengar ada kabar mau ada proyek untuk pendirian pembangkit listrik tenaga nuklir di sekitaran Jepara, Kudus, Gunung Muria. Memang ini penting karena bisa jadi ini salah satu alternatif ya untuk membuat zero karbon. Tapi yang menjadi kemudian orang ragu adalah soal kecermatan kita ini. Sehingga kalaupun situasinya benar-benar bagus, tapi kemudian dikabarkan, baru dikabarkan saja, secara faktual belum tentu terjadi, dikabarkan misalkan retak, bocor misalkan, lalu kita punya ketakutan, punya kekhawatiran, punya kecemasan, lalu kemudian radiasinya kemana-mana. Bukan hanya produk makanan di sekitaran Kudus yang enak-enak itu, ada soto Kudus, ada macam-macam itu, ada produksi furniture dari Jepara misalkan, itu bisa jadi nggak laku, hanya gara dikabarkan kena radiasi. Belum lagi nanti anak-anak muda yang dari Kudus, Jepara menjadi nggak laku karena dikhawatirkan sudah kena radiasi, ya kan? Ini baru kabar. Yang kedua, saudara sekalian, hari-hari saya ini sering melintasi Pantura, Jawa Tengah. Pantura itu pantai utara Jawa Tengah. Mulai dari Kudus, Demak, Semarang, Pekalongan sampai Jakarta. Waktu saya masih sekolah SMA sekitar tahun 1989, sudah ada kabar kota Semarang itu abrasi air lautnya masuk ke rongga-rongga tanah itu sudah sampai Simpang 5 di Semarang. Itu tahun 1989. Sekarang ini kita lihat misalkan di Pantura itu mulai di Demak,
Pekalongan, Jakarta. Ada, kalau teman-teman biasa menyebut ini ROB. ROB itu permukaan air laut naik, ya, karena ada sesuatu yang mendorong air itu permukaannya naik. Kalau air laut naik, maka kemudian air di darat nggak bisa mengalir ke laut. Apa yang terjadi? Banjir, genangan di luar musim hujan. Nah pertanyaannya, kira-kira kok air laut ini bisa naik ke daratan dan menjadi ancaman, salah satu ancaman kehidupan, maka tanah di situ tergenang, orang mukim jadi pindah, tanah nggak laku dan segala macam. Karena apa? Bisa jadi karena faktor domestik lokal di Indonesia. Tapi bisa jadi faktornya adalah global. Mungkin ada di kutub utara, kutub selatan, esnya mulai mencair sehingga kemudian volume air di laut menjadi makin besar. Ini menunjukkan bahwa situasi di lokal kita, di daerah kita bisa dipengaruhi oleh situasi global. Demikian pula sebaliknya, situasi lokal kita, situasi nasional kita bisa berpengaruh kepada situasi global, terutama dalam perubahan cuaca. Yang ketiga, saudara sekalian, masih dalam pekan ini, yang hidup di Jakarta atau di daerah lain, khususnya Jakarta, ini bulan Juni. Kalau situasi normal, ya, situasi normal antara. Mari kita tepuk tangan dulu untuk Pak Erlangga. Tepuk tangan untuk Pak Erlangga. Silakan. Selamat datang Pak Erlangga, mohon izin saya lanjutkan. Kalau situasi normal, ya, musim kemarau kita itu hitungannya adalah antara bulan April sampai Oktober. Kalau musim penghujan, situasi normal musim penghujan kita mulai Oktober sampai bulan apa? Bulan Maret. Ini sudah bulan Juni. Masih sering juga hujan deras, petir, angin. Ini situasi khusus atau fenomena di mana-mana mungkin terjadi yang nggak bisa diprediksi lagi situasi iklim kita. Sama halnya saudara sekalian yang anak-anak muda nih, saya mau tanya, masih sering baca astrologi? Masih? Perbintangan ya, ada yang bulan Pisces, Taurus, Gemini, masih ya? Masih percaya itu? Padahal ilmu aslinya, astrologi, perbintangan rasi bintangnya udah mulai bergeser. Jadi peruntungan, nasib, dan lain-lain bisa jadi sudah ada pergeseran. Ya kan? Makanya bagi kita semua, terutama yang muda-muda ini, mengikuti perkembangan bukan hanya berpatokan pada astrologi, tapi juga berpatokan pada astronomi, itu menjadi sesuatu yang penting. Dulu nelayan mau nangkep ikan, petani mau nanam padi, ilmu perbintangan masih jadi patokan. Nah kalau sekarang iklimnya sudah bergeser, apalagi yang mau jadi patokan. Saya kira forum ini menjadi sesuatu yang penting untuk kita semua mendengarkan pandangan-pandangan, visi misi, dan terutama komitmen para pemimpin-pemimpin nasional yang punya potensi menjadi presiden atau wakil presiden hasil pemilu 2024 nanti. Contoh yang paling gampang, sudah ada undang-undang tentang tata ruang dan tata wilayah. Area ini untuk hutan, area ini untuk pemukiman, area ini untuk jalan, area ini untuk industri. Tanahnya ada di kabupaten kota yang membuat perencanaan tingkat nasional. Oleh karena itu perlu ada komitmen antara pemimpin-pemimpin tingkat nasional, tingkat provinsi dengan tingkat kabupaten kota untuk memastikan bahwa situasi alam kita untuk konservasi, reservasi air, dan segala macamnya itu tetap terjaga. Dan itu akan terbukti, akan jadi nyata kalau menjadi pilihan-pilihan kebijakan para pemimpin nasional kita, hasil pemilu, hasil pilkada 2024
nanti. Oleh karena itu, saya mengajak para pimpinan-pimpinan nasional yang nanti akan jadi panelis, saya juga mengajak teman-teman semua sebagai pemilih untuk pemilu 2024, komitmen untuk menjaga lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan untuk kehidupan kita sebagai manusia di bumi ini. Kita mulai dari diri kita masing-masing dan juga harus dimulai dari para pemimpin kita. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.